Saudara, secara resmi, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara atau Abdi Sleng sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Para pendukung Presiden sekali lagi tidak menjadi masalah mereka menjadi komisaris. Yang akan menjadi masalah ada ketika ini melanggar etika publik. Pengangkatan Abdi Sleng menambah daftar jajaran komisaris di perusahaan BUMN yang merupakan mantan relawan Presiden. Apa alasan dibalik pemilihan Abdi? Misalnya, di mana Menek BUMN berhak menunjuk dan mengangkat komisaris yang ada di BUMN, itu adalah regulasi formal. Pengangkatan Abdi Sleng menjadi komisaris Telkom jadi ribut, Bapak Ibu. Kebetulan saya hadir di rapat umum pemegang saham saat itu, dan jadi saya orang yang tahu pertama pengangkatan dari Abdi Sleng ini ya. Walaupun saya juga nggak hafal, sebetulnya saya bukan penggemar Sleng, bukan idola Sleng, saya nggak hafal. Cuman yang menarik saya waktu itu adalah penampilan dari Abdi Sleng ya, yang nama aslinya yaitu Abdi Negara, Abdi Negara Nurdin, Bapak Ibu. Nah, yang ribut saat ini yaitu pengangkatan Abdi Sleng ini menimbulkan kontroversi dan beragam tanggapan. Ada satu pihak yang meragukan kompetensinya. Yang benar dia itu pemusik, pemain gitar. Masa diangkat jadi komisaris? Lalu ada pihak lain yang mengatakan, wah ini pasti politik balas jasa. Terkait karena kita tahu ya di berbagai media, Bapak Ibu bisa temukan beritanya bahwa Abdi Sleng ini salah satu relawan dari Jokowi pada saat itu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ada tekanan ya, tekanan dari pihak tertentu sehingga Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memutuskan untuk mengangkat Abdi Sleng. Nah, ini akan menjadi menarik, kita akan bahas, benarkah kalau kita memikirkan Bapak Ibu, seniman itu bisa berkontribusi di bidang yang benar-benar berbeda atau berkontribusi di luar musik. Dalam hal ini untuk jadi komisaris memang nggak mudah. Ada tuntutan-tuntutan tertentu, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon komisaris. Nah, ini saya akan sampaikan 4 opini dan argumen dari tokoh masyarakat yang berkembang ya, yang saya temukan sumbernya dari channel YouTube TV One dan juga channel YouTube Refli Harun ya. Yang pertama dari Refli Harun dulu, Bapak Ibu. Beliau ini memberikan rekomendasi menanggapi dari pengangkatan Abdi Sleng ini, setidaknya ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang komisaris. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Artinya seorang komisaris harus tahu core bisnis dari bisnis yang akan digelutinya. Lalu kemampuan yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan finansial. Kenapa? Agar tahu performa keuangan, kinerja keuangan. Lalu kemampuan yang ketiga yaitu seorang komisaris harus memiliki kemampuan di bidang hukum. Di mana kalau kita bicara perusahaan ada GCG, Government Corporate Good Corporate Government ya, di mana juga ada kita bicara penyimpangan, pengawasan. Jadi seorang komisaris harus memahami hukum supaya bisa menindaklanjuti ketika ada penyimpangan. Dan kalau tidak ada kemampuan tadi, ya salah satu aja cukup menurut Refli Harun ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau tidak ada kemampuan tersebut maka hanya balas jasa, kata Refli Harun. Dan juga dikatakan, Refli Harun ini juga mengatakan, wah ini bagi-bagi rezeki. Dan beliau juga mengatakan, ini merupakan langkah kuda Erick Thohir untuk Capres 2024. Ya, ini opini dari Refli Harun ya. Lalu opini yang kedua dari tokoh masyarakat juga, yaitu dari Muhammad Said Didu ya. Beliau juga pernah bertugas di salah satu staf di BUMN ya, Kementerian BUMN. Beliau mengatakan
sangat kecewa dan bahkan menimbulkan pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya yaitu begini, menurut penjelasan beliau. Ini saya tidak sampaikan lengkap, tapi saya cuplik hal yang penting ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di video itu. Bahwa di BUMN itu ada klasifikasi kelas A, B, C, dan D. Di mana kelas A itu disiapkan untuk bersaing secara internasional, di mana kaidah-kaidah dan profesional internasional itu berlaku. Dan Telkom, menurut saya Dido ini, termasuk kelas A. Jadi kalau mau mengangkat komisaris, dibutuhkan seorang kelas A yang duduk di BUMN kelas A. Kalau lihat CV daripada Abdi, tidak ada pengalaman di korporasi, dan menurut beliau, cocoknya nih, menurut Undang-Undang BUMN ya yang disampaikan beliau, cocoknya Abdi ini di BUMN kelas C. Ya. Nah, kelas C ini dicontohkan dia yaitu BUMN pariwisata, Bapak Ibu. Ya. Lalu sedangkan di BUMN kelas A itu punya keahlian-keahlian yang tuntutan yang harus dipenuhi ya, yaitu dia harus ahli di bidang korporasi, lalu ahli di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya. Nah, menurut saya Dido cocoknya jadi konsultan yang dibayar Telkom dan bukan ke komisaris, kata saya Dido. Lalu Arya Sinulinga juga mengatakan membantah opini dari saya Dido. Ya, bahwa dikatakan yang ditonjolkan kan konser 2 jari pada saat itu sebagai relawan Jokowi ya. Jadi bukan konten tapi alat kampanye katanya. Karena Arya Sinulinga mengatakan bahwa yang dibutuhkan Telkom saat ini adalah konten. Dan itu dibantah oleh saya Dido ya. Lalu saya Dido juga mengatakan bisa dimaklumi kalau Erick Thohir mengalami tekanan ya, dan tidak kuat membendung tekanan itu, entah dari pihak siapa, dia juga nggak menjelaskan ya, bisa dari siapapun mungkin ya. Dan juga masih menurut saya Dido, menurut Undang-Undang BUMN bahwa seorang komisaris itu harus profesional di bidangnya dan memiliki integritas dan juga pengalaman di korporasi, jadi bukan sembarangan begitu. Lalu saya akan sampaikan yang tokoh ketiga yaitu Arya Sinulinga ya. Arya Sinulinga ini mengatakan kalau memang yang dituduhkan tadi karena konser 2 jari pada tahun 2014, harusnya Abdi jadi komisaris di tahun itu, bukan sekarang. Dan Arya Sinulinga mengatakan bahwa kita tidak boleh anggap remeh seniman ya, dan kita kasih kesempatan ya. Dan pengangkatan ini menurut Sinulinga juga untuk memperkuat konten Telkom, karena Abdi itu sudah sejak tahun 2000 sudah bangun konten musik. Jadi dari sisi pengetahuan konten itu sudah ada dan sudah lama bahkan, karena Abdi ini dikatakan tidak suka istilahnya keluar-keluar begitu ya. Jadi bukan sekedar musikus, tapi Abdi punya kemampuan manajemen yang kuat. Lalu yang menarik, yang keempat, tokoh keempat yaitu seorang anggota Komisi 6 DPR, Herman Kairon ya, mengatakan ya kita lihat latar belakangnya lah. Dari BUMN itu kan lahir sebagai penopang fiskal terhadap pendapatan negara. Dan saat ini masa sulit tentunya BUMN itu diharapkan jadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Nah, menurut Herman Kairon sangat tidak tepat jika menempatkan seorang bukan pada tempatnya. Kaidah the right man in the right place ya. Nah, Bapak Ibu, lepas dari pribadi dari Abdi Sleng ya, dan juga mungkin ada masa kelam dari Abdi Sleng, saya tidak mengarah ke situ ya. Saya menanggapi opini dari saya pribadi sebagai hamba Tuhan ya. Dan hari ini tema yang akan kita bahas yaitu Abdi Sleng dari gitaris menjadi komisaris. Opini saya nih Bapak Ibu, yang pertama, jangan meremehkan seniman.
kita harus lebih fair bahwa banyak seniman sebetulnya atau bahkan artis yang pindah profesi ya, yang bukan bidangnya, ada yang ke politik, ada yang jadi komisaris di perusahaan swasta, macam-macam ya. Dan tidak pernah ada yang ribut. Mungkin ini karena BUMN nuansanya agak berbeda ya, bercampur dengan politik sehingga jadi ribut Bapak Ibu. Jadi ini opini saya yang pertama, bahwa jangan pernah meremehkan seorang seniman ya. Karena kita tidak pernah tahu kalau kemudian seniman ini juga ternyata berhasil, tentu kita akan malu. Jadi kita harus fair memandang satu masalah bahwa kita juga banyak kok lihat orang yang alih profesi bukan di bidangnya dan ternyata bisa sukses ya. Lalu yang kedua, jangan meremehkan, kalau tadi pendidikan sempat disinggung ya. Abdi Sleng ini kalau saya lihat di CV-nya itu alumnus dari Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi. Ya jangan meremehkan alma mater ya. Karena menurut saya prestasi itu tidak ada kaitan dengan alma mater. Universitas yang tidak terkenal pun ya masih bisa berkontribusi dengan signifikan ya. Karena kembali lagi ini bukan alumninya, alma maternya, tetapi adalah orangnya. Ya. Jika orangnya memiliki kapasitas yang mumpuni ya, dengan etos kerja yang berbeda, sekalipun dia lulusan dari alma mater yang tidak terkenal atau bahkan mungkin kurang terkenal, saya yakin dia masih bisa berprestasi Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan masuk pada firman ya, firman Tuhan. Kita akan lihat dari sisi Alkitab, apa kata Alkitab yang nanti bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk ke renungan Bapak Ibu. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu yang terkait dengan tema renungan hari ini ya. Yang pertama, dasar ayatnya akan saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu dari gembala menjadi raja Bapak Ibu. Nah, ayat ini adalah kisah pertama kali Daud diurapi menjadi raja, dan latar belakang dari ayat ini adalah Daud menggantikan Saul karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel karena Saul ini juga tidak mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Lalu kalau Bapak Ibu baca di ayat 1, Tuhan berkata kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Karena Saul sudah ditolak menjadi raja." Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk datang kepada Isai, karena Tuhan sudah memilih salah seorang anak Isai untuk menjadikan sebagai pengganti daripada Saul Bapak Ibu. Nah, hal yang ingin saya soroti dari ayat ini yaitu bahwa penampilan fisik Daud sebetulnya jauh dari kriteria manusia Bapak Ibu. Dikatakan di ayat yang ke-12 tadi ya, dikatakan ketika Daud dijemput ya, karena semua anaknya daripada Isai sudah berjalan di depan Samuel dan 7-7-nya tidak ada yang dipilih. Kemudian Daud ini yang terakhir, yang masih tertinggal, hampir tertinggal Bapak Ibu. Nah, ketika dipanggil, dikatakan ayat 12-nya, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya. Gampangannya
Daud ini penampilan fisiknya itu bahasa lainnya adalah ganteng, Bapak Ibu. Ya, penampilannya ganteng, matanya indah dan dikatakan kemerah-merahan. Dan ini mengacu pada seperti kalau kita lihat kulit bayi itu kan dia kemerah-merahan begitu ya. Nah, padahal Daud ini adalah penggembala domba. Dia terbiasa di ladang begitu, di padang rumput menggembalakan domba. Nah, sekalipun Daud ini kriterianya tidak sama ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Samuel. Karena Samuel pada saat melihat anak pertama dari Isai, mungkin perawakannya tinggi, gagah begitu, wah ini cocok jadi raja, pikir Samuel seperti itu. Tetapi ayat 7 Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan rupanya melihat penampilan Daud ini tidak hanya penampilannya tadi, tapi juga dari hatinya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita renungkan Bapak Ibu, pekerjaan Daud sebagai gembala, apakah cocok nanti jadi raja, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan bahwa tugas tanggung jawab dari gembala, biasanya dia akan merawat domba-dombanya, Bapak Ibu. Ketika dombanya sakit, dia akan mengobati, dia menjaga supaya tidak diterkam oleh binatang buas, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita perhatikan di pasal-pasal selanjutnya, ketika Daud melawan Goliat, dia diremehkan pada saat itu. Yang dipikirnya tidak mungkin melawan Goliat. Dan Daud berkata bahwa ketika domba-dombanya diserang oleh harimau, dengan lantang dia berkata bahwa harimau itu kemudian disobek mulutnya dan kemudian dibunuh oleh Daud ini, Bapak Ibu. Ini adalah tipe pemberani, ya. Dan kalau kemudian nanti jadi raja, seorang raja juga dia akan memimpin rakyatnya, dia melindungi rakyatnya, mungkin tidak secara langsung ya, melalui pasukan-pasukannya. Tetapi gembala juga punya jiwa, yaitu melindungi. Dan ini menjadi modal Daud untuk kemudian menjadi raja. Tetapi ingat bahwa Daud sebetulnya penggembala kambing domba, tidak masuk hitungan. Mungkin kalau orang melihat, mana mungkin jadi raja. Karena kalau raja tempatnya di istana, identik dengan kemewahan, dengan pakaian yang indah, kemudian dia tinggal perintah, tetapi sangat berbeda dengan pekerjaan Daud yang di padang rumput, kepanasan, kehujanan, dan kemudian dia harus menjaga kambing dombanya penuh keringat, bau dan sebagainya. Ini sangat kontras sekali. Tetapi kalau Tuhan sudah mau, Tuhan mau pakai, maka itu bisa jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Dari gembala menjadi raja. Poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2, kemudian nanti lompat di ayat 13 sampai dengan 15. Perikopnya yaitu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu ayat 13 dan 15 sampai 15, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu, cerita dari Saulus ini seperti ini, Bapak Ibu. Di ayat pertama tadi kita baca, Saulus ini adalah orang yang rajin mengejar dan menangkap bahkan membunuh jemaat Tuhan atau murid-murid Tuhan pada saat itu.
istilahnya pengikut jalan Tuhan. Dia begitu ingin membunuh jemaat Tuhan, bahkan meminta surat kuasa daripada imam-imam kepala, imam-imam besar untuk menangkap orang-orang Kristen pada saat itu untuk dipenjarakan, Bapak Ibu. Singkat cerita, ketika itu Saulus berada di dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ada cahaya dari langit yang berkilau-kilauan, dan kemudian Saulus ini kemudian tersungkur, Bapak Ibu. Lalu terdengar suara dari cahaya itu, dari langit itu mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Rupanya perjumpaan Saulus dengan Tuhan ini membuat dia kemudian berubah, Bapak Ibu. Dan Tuhan ngomong bahwa nanti akan ada orang bernama Ananias yang akan mendoakan Saulus ini. Karena apa? Ketika Saulus kena sinar tadi, Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus tadi, kemudian diceritakan dia matanya buta selama 3 hari 3 malam, dan dia tidak makan tidak minum selama 3 hari lamanya, Bapak Ibu. Sampai kemudian dituntun oleh teman-temannya. Yang mengherankan, ketika itu teman-temannya dengar suara tetapi tidak melihat satu orang pun, Bapak Ibu. Dan itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Dan kemudian di ayat 13 tadi dikatakan Ananias takut karena Saulus ini awalnya adalah penganiaya jemaat. Ananias ragu, Bapak Ibu. Ragu bahwa, wah, ini kan Tuhan, kau tahu orang ini, kenapa engkau suruh kemari? Bahkan aku disuruh mendoakan. Rupa-rupanya Tuhan mau, dan Tuhan ngomong bahwa orang inilah yang kau pilih untuk menjadi alat bagiku, Bapak Ibu. Nah, Saulus dalam bahasa Yunani artinya, Saulos artinya adalah diinginkan, Bapak Ibu. Dan Saulus ini rupanya benar-benar Tuhan inginkan menjadi rasul. Diubah kehidupannya dari penganiaya jemaat menjadi rasul, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dipakai Tuhan dengan cara luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin orang-orang pada saat itu tidak hanya takut ya, tapi juga bingung. Karena tadinya adalah memusuhi jemaat Tuhan, sekarang menjadi pelayan Tuhan, sekarang bahkan menjadi rasul, Bapak Ibu. 2 pesan itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan bagaimana sekarang aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 2 poin juga yang ingin saya sampaikan. Bagaimana aplikasi kita, penerapan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja dalam sedang ingin berkarir begitu. Saat ini mungkin tidak hanya bekerja tapi juga mungkin bisnis. Dan mungkin atasan dari Bapak Ibu di kantor meremehkan kemampuan dari Bapak Ibu. Istilahnya Bapak Ibu punya potensi untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi ditutup oleh atasan. Itu yang sering terjadi kalau kita lihat. Dan itu sudah rahasia umum, Bapak Ibu. Bagaimana seorang kalau kita punya potensi, tapi atasan kita tidak melihat, bahkan kalaupun melihat, kita ditutup sengaja untuk tidak dipromosi, Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kalaupun misalnya atasan kita tidak mempromosikan kita, Tuhan bisa pakai orang lain yang mungkin tidak kita kenal untuk mempromosikan kita, Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa kalau saat ini diremehkan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja, tentunya ada bagian kita ya yang harus kita kerjakan. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan memberkati setiap usaha kita. Dan kemudian ketika suatu saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, saat itulah kita dipromosi. Dan itu saya alami dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Bagaimana ketika saya diremehkan dalam pekerjaan, ada orang lain yang tidak terlalu dekat dengan saya, dan ajaib saya dipromosi 2 level. Itu satu kesaksian yang luar biasa. Saya bersyukur karena Tuhan pembela kita, pembela saya.
Dialah yang paling tahu masa depan kita, Bapak Ibu. Lalu poin yang kedua, ini sering kita dapati, bahkan saya dapati di lapangan, Bapak Ibu. Saya sering ketemu beberapa hamba Tuhan, di mana ketika suatu kali dia ada pergantian ya Bapak Ibu, dia mungkin sudah usia, kemudian ada anaknya. Biasanya anaknya yang menggantikan dia untuk menjadi gembala sidang, Bapak Ibu. Tetapi kalau saya perhatikan, ada hamba Tuhan yang anaknya sebetulnya tidak punya panggilan, tidak punya potensi, tidak punya talenta, tidak punya kerinduan di situ, Bapak Ibu. Itu pun kemudian diangkat asal comot saja, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Yang terjadi, pelayanan menjadi berantakan, tidak maksimal, bahkan bisa melukai banyak orang, banyak jemaatnya, Bapak Ibu. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Di sisi lain ada juga, Bapak Ibu, jemaat. Mungkin punya jemaat yang sebetulnya dia punya potensi, dia punya panggilan, dia punya talenta yang khusus yang bisa dipakai Tuhan sebetulnya. Tetapi karena dia dari kalangan orang nggak mampu, biasanya diabaikan begitu saja. Tidak mungkin dikasih kesempatan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Mungkin ada lagi yang jemaat Tuhan, ya, jemaat yang punya potensi, tapi karena dia dari kalangan orang kaya, ya, naiknya mobil, kemudian dikasih kesempatan, Bapak Ibu. Padahal dia tidak punya potensi, tidak punya karunia untuk menjabat atau untuk melakukan tugas pelayanan itu, Bapak Ibu. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Pelayanannya tidak bisa menjadi berkat. Pelayanannya akan kacau, Bapak Ibu. Nah, ini kenyataan fakta yang terjadi di lapangan. Aplikasinya apa, Bapak Ibu? Ya, sebagai seorang gembala, kalau tadi kita tahu anak kita tidak punya potensi, ya nggak ada masalah dong. Kalau kemudian anaknya kemudian mungkin berkarir, ya, tetap mungkin pelayanan tapi tidak menduduki jabatan yang penting, yaitu gembala, Bapak Ibu. Saya juga pernah ketemu seorang hamba Tuhan yang anaknya kemudian berkarir di dunia profesional, malah jadi berkat, bisa maksimal di situ. Kenapa enggak, Bapak Ibu? Ini fenomena yang ada, yang kita alami hari-hari ini, yang di depan mata kita, Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua ini yang ingin saya tekankan adalah, mari kita tidak memandang dari statusnya, dari kehidupan dia, tapi benar-benar dari panggilan yang benar dari Tuhan. Maka itu yang akan kita pakai dalam pelayanan, Bapak Ibu. Sekian dulu renungan kali ini dari Gerbang Pemulihan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan menjadi tuntunan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.